tapi beliau tidak ingin di live kan atau mengandung Iya, iya, privasi yang iya. sangat pribadi. Jadi kita live-nya kita delay dulu yang untuk sesi itu. Jadi kita hanya untuk sharing untuk malam ini seperti konten yang sebelumnya ya. Lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari Oh ya, beberapa DM yang masuk DM yang dan masuk. yang pernah komen di video kalau nggak salah, sebentar Namanya kita ya, lihat eh, dari yang namanya nggak usah oh, disebut lah. jadi beliau tanya perbedaan antara jin khodam atau Dan Korin. dan jin khorin. Oke, 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 oke. mungkin Bang Arif yang lebih Oke, berkompeten. Jin Korin dan Jin Kodam sebenarnya ini banyak ditanyakan ya pada saat kita diskusi, baik baik melalui langsung ya, Ya. pada saat kita live di jalan, Ya. maksudnya di lapangan sahabat, banyak sekali yang menganggap Jin Kodam sama Jin Korin ini eh, makhluk yang sama. Oh iya betul. Banyak yang menganggap seperti itu, atau banyak juga yang menganggap Jin Korin itu sosok yang sering dilihat ditemui di mimpi, lewat mimpi. Ya. Jadi pada dasarnya sahabat, ini sebenarnya menarik ya, cuman mohon maaf jika kami salah menyampaikan sebelumnya, namun yang kami sampaikan adalah yang sebatas yang kami ketahui saja ya, karena pada dasarnya kami tidak ahli banget dalam bidang itu sahabat, Iya karena betul. kami tidak mendalami ilmu jin 100%. Betul. Jadi kami mendalami hanya baru sedikit ya, Sedikit baru saja. belajar sedikit, levelnya baru belajar, mohon maaf kami masih al-fakir. Iya. Lalu kami juga menjawab sesuai dengan pengalaman kami sejauh ini. Jadi perbedaan jin khorin, mungkin lebih enak kita jawab jin khorin dulu kali ya. Khorin aja ya. Ya, jadi sahabat, jin khorin itu sebenarnya ada di dalam tubuh setiap manusia. Hmm. Nah, sekali lagi ada di dalam tubuh setiap manusia pada saat pertama kali Dilahirkan. manusia dilahirkan. Di hari pertama, jin khorin ini sudah ada. Sampai Atau yang manusia dikenal itu, sedulur empat lima pancer nah gitu kalau ya. di Di Jawa Jawa itu mungkin ya. sahabat tidak asing ya dengan istilah sedulur papat lima pancer Iya. ya. Ya, itu yang dimaksud jin khorin. Nah, tapi tetap tetap diilham bahwa mereka tetap sama-sama bangsa jin. Hmm. Sama-sama bangsa jin yang ditugaskan secara khusus untuk yang foreign ini untuk mendampingi manusia sebagai kalau ilustrasinya pernah nonton film itu, sebelah kiri ada sosok syaitan ya, ada tanduknya, yang Oh iya kanannya iya. malaikat. Malaikat ya. Nah, Benar itu benar. memang benar sahabat. Jadi sosok tersebut adalah memang di dalam tubuh kita itu ada malaikat dan juga ada jin khorin. Jadi jin khorin ini sebagai pembisik yang mengarahnya ke negatif. Hmm. Jadi dia selalu mengarahkan untuk kita lebih jauh daripada sang pencipta, daripada sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu memang ditugaskan, khusus ditugaskan untuk itu. Namun seiring perkembangan iman seseorang, Hmm. jin khorin itu juga akan semakin mengecil seiring berkembangnya atau bertambah besarnya iman seseorang tersebut. Oh. Jadi jin khorin itu insya Allah letaknya ada di jantung, namun jika dia si manusianya ini Hmm. itu semakin mengarah ke keburukan Hmm. atau lebih jauh dari Allah, lebih jauh dari ketakwaan, semakin membesar sampai menutupi hati. Hmm. Namun jika kita jauh lebih beriman, jauh lebih bertakwa, ya, jauh lebih dekat kepada Allah, insya Allah jin khorin tersebut akan semakin mengecil dan semakin mengecil. Insya Allah seperti itu ya, sesuai dengan hadis riwayat Muslim juga dikatakan bahwa setiap orang di antara kalian itu sebenarnya diutus untuk satu orang jin. Nah, atau jin pendamping. Jadi Pendamping. jin khorin ini sebagai jin pendamping Hmm. ya, tentunya dari golongan jin. Dan bahkan para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Rasulullah juga memiliki jin pendamping? Karena dikatakan bahwa setiap manusia yang lahir Memiliki memiliki satu.
satu jin pendamping, dan jin pendamping itu diutus memang untuk mendampingi manusia sebagai pembisik yang jahat. Rasulullah juga menjawab termasuk saya juga gitu. Jadi Rasulullah juga mengakui di dalam HR Muslim, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya untuk masuk Islam, sehingga dia masuk Islam, jin pendampingnya. Maka karena itu dia tidak bisa memerintahkan kepadaku kecuali hal yang baik saja. Nah, jadi bukan Rasulullah yang mengislamkan jin pendampingnya beliau. Jadi ini ada beberapa pendapat juga ya sahabat ya, dari kalangan-kalangan tertentu Rasulullah mengislamkan jin khorinnya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat sahabat ya. Setahu saya hadisnya bukan seperti itu, yaitu Rasulullah mengakui memang betul adanya jin pendamping di dalam dirinya Rasulullah SAW. Namun Allah membantu menundukkannya sehingga jin tersebut masuk Islam. Nah, itu harus diyakini ya, karena kontroversial banget ya, dan hati-hati banget untuk membahas hal tersebut. Nah, namun yang terpenting sahabat, jin khorin ini itu tidak akan henti-hentinya membisikkan hal-hal yang negatif, pengaruhnya negatif sampai kita meninggal kelak. Nah, lalu muncul nih pertanyaan lagi nih, lalu apakah jin khorin mengikuti kita sampai ke alam barzah? Jawabannya tidak. Dia akan meninggalkan kita setelah kita meninggal. Jadi ya sudah, tugas saya sudah selesai. Nah, pertanyaannya, lalu dia tugasnya apa nih? Ya, dia tidak punya tugas ya, jadi jin liar aja gitu aja. Oh, jin ngampar. Jin gitu ngampar aja lah istilahnya, jin ngampar, jin liar. Karena udah bebas tugas. Bebas tugas. Gak ada tugas. Nah, nanti di akhirat kelak antara jin dengan manusia itu akan saling menyalahkan gitu loh. Oh, kamu yang menyesatkan saya loh, yang jinnya loh, kamu kenapa mau saya sesatkan? Jadi saling menyalahkan. Nah, ini yang terjadi antara bangsa jin dengan manusia gitu. Makanya dikatakan juga di dalam kisahnya Nabi Adam ya, pada saat diciptakan Nabi Adam, seluruh makhluknya Allah termasuk malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun bukan bersujud menyembah ya sahabat ya. Perlu digarisbawahi, bersujudnya menghormati beliau ya, menghormati Nabi Adam sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, ini iblis nggak mau karena merasa mulia, lebih mulia, lebih derajatnya lebih tinggi daripada manusia. Dan inilah bentuk keangkuhan atau kesombongan jin. Makanya pada saat kita memiliki sikap atau sifat yang sombong, sifat pemarah, yaitu sifatnya siapa? Bukan sifatnya yang diajarkan Nabi. Nah, itulah sahabat. Itu kenapa salah satu yang sering kita bahas di video-video sebelumnya, jika ada salah satu sifat seperti ini, portal negatif terbuka. Ya, karena sifatnya mereka, sifatnya bangsa mereka kita miliki. Iya, betul. Gitu. Setengah. Nah, bahkan dikisahkan juga ya sahabat ya, kalau di kisahnya Nabi Sulaiman ya, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menguasai bangsa jin. Namun ya, ada buktinya bahwa beliau bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis ya dalam waktu sekejap untuk pindah ke depan istananya beliau. Itu bukti otentik bahwa bangsa jin itu takluk sama Nabi Sulaiman. Namun ternyata ujung-ujungnya Nabi Sulaiman dikhianati oleh jin. Bahkan Nabi Sulaiman saja yang memiliki mukjizat atau kelebihan bisa menaklukkan bangsa jin, dikhianat karena memang sifat mereka dasarnya khianat. Ya, makanya khorin itu akan terus membisikkan. Jadi khorin itu tidak bisa mewujudkan diri. Jadi jika ada yang beberapa manggil khorinnya ya, yang dimasukin khorinnya dimasukin gitu. Sebenarnya saya juga tidak berani mengkritik mengkritik atau menyalahkan ya, karena mohon maaf saya masih al-fakir, namun sudut pandang saya khorin, dan selama saya belajar ya, khorin itu tidak pernah menampakkan diri atau tidak pernah mewujudkan diri. Khorin itu berupa bisikan yang ada di dalam tubuh. Ya. Jadi jika ada orang yang meninggal, khorinnya dipanggil, lalu dimasukin ke mediator, lalu ditanya-tanyain tuh,
Ini kamu waktu masa hidupnya seperti apa, seperti apa. Saya juga tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan. Kenapa? Karena tidak ada alat khusus untuk membenarkan Ya. itu Dan beneran bisa khorin atau membuktikan. bukan. Ya kan, siapa yang bisa membuktikan bahwa itu beneran khorin atau bukan? Ya, betul. Siapa tahu itu bangsa jin yang ngaku-ngaku khorin. Ngaku-ngaku Nah, kita aja. kan juga nggak tahu. Atau itu beneran khorin, kita juga nggak tahu. Gitu Iya, loh. Jadi memang case mediator atau mediumisasi itu memang berbahaya dan sudah kita bahas episode sebelumnya kalau nggak salah judulnya The Mediator waktu The Mediator. itu. Ya, waktu itu karena marki kita waktu itu memiliki hobi khusus atau kesukaannya itu agak aneh nih, membakar dupa ya. Iya, sampai atau jadikan aroma-aroma aromanya itu sebagai rokok. Nah, itu yang iya, jadi dia ngerokok gitu dikasih dupa itu. Itu yang malah mengundang bangsa-bangsa Cina. Itulah sahabat sedikit tentang jin khorin. Nah, di Islam ini sebenarnya banyak sekali nih pengalaman nih. Namun apa ya? Di Ilham lebih ke prakteknya nih. Ahlinya ke prakteknya nih, lebih ke prakteknya sahabat. Yang kedua, jin khodam. Nah, jin khodam ini sangat berbeda sahabat dengan jin khorin ya. Kalau jin khorin itu ikut kita dari lahir sampai meninggal ya, dan jin khorin ini karena ikut kita, menyertai kita dan menampingi kita selama kita hidup, dia pandai sekali meniru kita. Iya, betul. Sangat pandai sekali. 100% mirip. Jadi kadang-kadang kalau ada yang 40 harinya atau istilah-istilah seperti itu ya, terus datang ke rumah gitu ya. Ya kita logika aja deh. Orang yang sudah di alam barzah, sudah ditanyai malaikat man robuka, mana nabi yuka dan lain-lain, tiba-tiba pulang ke rumah, disuguhi kopi sama rokok. Nah, seperti itu juga saya juga nggak berani menyalahkan dan nggak berani mengkritik. Namun sekali lagi tidak ada tools atau alat yang membuktikan bahwa betulan itu arwah dari yang sudah meninggal pulang ke rumah. Iya. Saya juga tidak bisa bilang itu jin khorin. Iya. Saya juga tidak bisa bilang itu jin khodam. Gitu. Karena sama-sama tidak ada alat sekali lagi yang membuktikan bahwa itu beneran jin khorin atau khodam atau arwah atau ruh. Iya, betul. Nah, kita masuk ke jin khodam nih. Ini yang lebih familiar sebenarnya, lebih banyak bersentuhan dengan manusia dan para pencarinya. Kolega-kolega kita yang bermain di dunia ini ya, di dunia alam tetangga, alam sebelah. Jadi sahabat, khodam itu sebenarnya dari kata pembantu. Ya. Dari kata pembantu biasanya yang banyak kami temukan itu dicari atau diminta atau bahkan dibeli, tukar mahar. Jadi ada mahar sekian ditukar melalui media batu atau keris atau lukisan atau patung yang dalamnya ada khodam. Biasanya khodamnya juga nggak jauh-jauh dari binatang buas. Mati, ya, itu paling umum sekali itu legenda juga ada. Macannya Prabu Siliwangi, singa, ya gitu, nggak jauh dari situ dan itu sangat umum. Kalau sahabat bisa sering ngelihat tadi gambar atau bisa tanya Mbah Google, Mbah yang paling pintar sedunia, itu bisa dilihat khodam apa itu ada gambarnya, ilustrasinya banyak sekali dan itu yang disampaikan. Jadi si ilustrator, si penggambarnya itu juga menggambarnya nggak sembarangan ini. Betul. Mungkin beliau pernah melihat lewat mimpi atau lewat apapun digambarkan seperti itu, ada macan, manusia, harimau berdiri dan lain-lain, atau hewan-hewan mitologi ya seperti naga, ada yang gajah, separuh manusia, separuh ular. Itu memang ada sahabat dan itu sangat umum sekali. Sangat umum sekali di sekitaran kita ya. Bahkan ada juga yang ketergantungan dengan khodam tersebut. Ya, jika tidak ada khodam, dia tidak pede atau itu banyak sekali kita temui. Banyak sekali kita temui. Minder sendiri. Khodam penglaris bisnis ya. Ada yang kewibawaan supaya pangkatnya cepat naik dan lain-lain ya. Atau bisa dibuat menjatuhkan lawannya seperti itu. Salah agar satunya mendapatkan jabatan dia yang dan bentuknya macam-macam. Ada yang lewat
tulisan-tulisan Arab yang disimpan dalam Iya. dompet atau dibungkus kain putih dipakai sebagai ikat pinggang Iya. atau digantung di rumah Iya. Atau itu berkhodam gitu. Itu banyak sekali yang ditemukan. Jadi tembok. tidak disalahkan si tulisan Arab dijadikan perbentengan dan lain-lain, itu tergantung niatnya. Dan Iya. banyak juga ulama kita yang memang menggunakan teknik atau cara seperti itu, amalan-amalan ya seperti itu ya. Namun banyak sekali orang awam itu menyalahgunakannya dan salah mengartikannya gitu loh. Jadi lebih dipercayai sehingga mengundang khodam liar untuk menghuni tulisan itu karena dikeramatkan. Oh, Gitu. Jadi tadinya niatnya bagus, dibuat sebagai amalan ya, perbentengan. Namun karena keyakinannya terhadap benda tersebut lebih tinggi daripada kekuatannya Allah, sehingga mengundang khodam yang negatif atau energi negatif masuk terus itu. Nah, mengenai khodam kita balik lagi. Kenapa sih kerap kali dan paling sering ya berinteraksi dengan manusia? Karena khodam ini efeknya atau dampaknya kepada manusia yang dikehendaki atau manusia yang menghendaki itu sangat cepat dan berdampak. Contoh kekebalan. Ya, punya khodam batake atau keris atau mengamalkan sesuatu. Dan amalan-amalan ini bisa jadi salah satunya salah satu ayat-ayatnya Quran atau huruf-huruf Arab Asmaul Husna biasanya. Namun diniatkan tidak lillahi ta'ala. Diniatkan saya membaca ayat tertentu 1000 kali supaya bisa melihat makhluk gaib. Nah, saya membaca ayat tertentu kebanyakan itu sih 1000 kali supaya kebal, kebal gitu misalnya. Atau jadi penglaris. Nah, ini sering sekali. Itu kenapa kata-kata khodam itu familiar sekali dengan kita ya. Nah, khususnya bedanya di Jawa Timur. Wah, ini Jawa Timur nih. Ayo, Jawa Timur nih banyak sekali nih Jawa Timur. Nah, khodam itu bangsa jin yang tugasnya adalah mendampingi. Mendampingi. Bisa disuruh, bisa dipanggil, ya itu tadi. Bisa datang sendiri. Tergantung keimanan. Nah, atau malah beli, tukar mahal. Tergantung keimanan orang tersebut. Nah, makanya bedanya adalah kadang-kadang kita mudah terbuai oleh bisikan-bisikan jin, baik itu jin khorin maupun jin khodam, untuk lebih mempercayai atau mengimani ya sosok tersebut daripada Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, contoh nih, ini kisah nyata nih, dan kita pernah mengalami sepertinya. Jadi mohon maaf sahabat, saya jujur saya juga pernah mengalami hal tersebut. Tahu-tahu ada dipertemukan dengan nenek moyang atau jin leluhur atau jin nasab. Tahu-tahu saya dikenalkan leluhur, dan biasanya jin-jin tersebut itu mengaku sebagai kakek moyang kita, leluhur kita, dan biasanya saya juga nggak tahu itu beneran apa enggak ya. Yang pasti kita tidak boleh percaya sama jin. Itu yang saya percaya. Kenapa? Karena khodam itu kan membantu, jin pembantu ya, yang diniatkan oleh manusia tertentu untuk membantu mereka. Sedangkan secara bukti otentik di Quran juga disebutkan hanya Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat untuk menguasai jin, memerintah dan lain-lain. Nah, manusia ini kan tidak memiliki mukjizat tersebut ya. Tapi ada beberapa kisah-kisah tertentu tingkat kewalian ya, tingkat kewalian atau ulama-ulama tertentu yang memang memiliki karomah atau memiliki atas jin Allah ya rahmat, yang ada khodam pembantu gitu. Ya. Namun banyak sekali disalahartikan oleh santri-santri atau oleh orang yang melihatnya. Ya seolah-olah ulama tersebut berkhodam, padahal jin khodamnya itu tidak membantu, namun ingin belajar agama kepada ulama tersebut, sehingga supaya mendapatkan ilmunya
si jin tersebut berbondong-bondong ingin membantu gitu loh, Iya. ingin Betul. membantu ulama tersebut. Nah ini banyak sekali, namun ya itulah banyak sekali sudut pandang ya. Sudut Sekali pandang lagi berbeda-beda. sahabat, yang perlu digarisbawahi, kita tidak perlu panjang lebar membahas eh, kekuatan jin, kemampuan jin dan lain-lain. Itu memang ya kekuasaannya Allah ya. La Iya. haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Namun yang perlu kita yakini adalah kita tidak boleh mempercayai bangsa jin, namanya jin apapun, dalam Iya, bentuk betul. apapun. Betul. Kenapa? Karena jin itu tidak bisa dipercaya 100%. Insya Allah mayoritas dusta. Mayoritas. Mayoritas. Kenapa saya berani bilang ini ya? Karena yang bilang Al-Quran dan hadis. Iya. Bahkan Nabi Sulaiman aja dibohongi, dikhianati itu, apalagi kita itu yang beliau Iya. benar-benar dikaruniai mukjizat. Ya. Yang berikutnya adalah biasanya jin kodam itu memiliki tujuan tertentu. Iya. Yaitu Betul. apa? Menyesatkan. Menyesatkan, dan saat kita meninggal tidak menyebut kata Allah. Ya, itu salah satu tujuannya. Pada saat-saat terakhir najah, saat kita dijemput Ya. oleh malaikat ya, itu tidak ingat Allah, Iya. tidak menyebut la ilaha illallah atau nama Allah aja. Itu aja tujuannya. Karena beliau tidak tahu, atau bangsa ini nggak ngerti kapan kita meninggal, sehingga beliau mengganggu kita, mempengaruhi kita Terus mengganggu. ya sampai ajal menjemput. Iya, betul. Itu saja tugasnya. Tugas intinya menjauhkan kita dari Allah, Betul. melupakan kita dengan Allah. Itu aja intinya. Makanya senantiasa kita harus selalu ingat kepada Allah. Iya. Pada saat marah, astagfirullahaladzim. Nah, jadi harus selalu ingat kepada Allah. Iya, Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya apa? Jangan sampai kita dipengaruhi. Iya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Iya, Karena betul. sebenarnya cukup riskan sih sahabat untuk Iya. kita meyakini atau membahas terlalu dalam mengenai Korin atau kodam ini ya. bangsa jin lah pokoknya. Bangsa jin ya. Iya. Baik itu syariat, Cenderung gampang beloknya dibelokkan, itu halus banget. Pertama lurus, lama-lama kok jauh gitu. Iya. Ya, contoh, salah satu contoh. Belakangan ada pengobatan lah ya, metode pengobatan khusus ya menggunakan ayat-ayat Allah. Udah banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Tahu-tahu ada yang penyampaiannya dibantu malaikat atau mendatangkan malaikat, bahkan mendatangkan Nabi Muhammad loh. Ya, ini loh. Betul. Ini loh. Bahayanya di situ tuh loh. Secara logika saja, secara logika, mana mungkin kita itu bisa memerintah malaikat? Sedangkan sejatinya malaikat itu hanya tunduk kepada perintahnya Allah gitu. Kecuali Allah memerintahkan malaikat membantu kita, ini beda cerita. Iya. Ini beda cerita. Apalagi Nabi Muhammad, besar apa dan kita kok bisa sampai memanggil Nabi Muhammad datang, kita perintahkan. Itu sangat riskan sekali. Makanya saya sangat astagfirullahaladzim, saya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan kejadian-kejadian tersebut ya, sahabat ya. Lalu yang terakhir adalah dampak dan efek samping halusinasi. Ya. Halusinasi. Jadi efek negatifnya itu pasti kita itu sering halu. Ya itu. Pelan-pelan kita lagi bengong ya. Ya tentunya tidak ingat dengan Allah. Mana ada orang bengong ingat kepada Allah? Ya, kalau orang itu bengong ingat sama Allah, pasti diisi waktunya pakai berzikir, bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir, ya. Dan menjalankan sunnahnya. Sunnahnya Nabi. Ini bengong gitu, akhirnya diisi oleh setan. Tahu-tahu ada putri naik kereta datang, nyamperin gitu, terus ngasih harta goib, ngasih kekuatan tertentu. Itu kan ada, dan itu nyata dialami oleh adik saya sendiri gitu, yakin itu. Jadi adik saya itu pernah melihat, tahu-tahu ada kereta lewat gitu. Secara logika nggak nyata, itu nggak bisa. Nah itu hati-hati. Terus kadang-kadang juga sering kesurupan, ya. Sering uncontrol, tahu-tahu berkelakuan tidak seperti biasanya. Atau pada orang normal pada umumnya. Tidak seperti orang normal pada umumnya. Ini juga
sangat berbahaya sekali. Sekali lagi, hati-hati sahabat, hati-hati sekali bermain-main atau bergelut dengan hal-hal yang gaib. Ya. Cukup di ini saja, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada kekuatan selain dari Allah. Cukup kita yakini saja bahwa jin dan manusia sama-sama makhluk. Ya, Dan ada ceritanya jin itu kekuatannya lebih besar daripada kekuatannya Allah. Saya juga nggak boleh bersombong bertinggi hati, saya lebih sakti daripada jin, itu juga salah. Ya, Sesungguhnya tidak pernah ada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah, kekuatannya Allah. Jin akan lemah dihadapkan dengan orang yang beriman, dan itu sudah ketentuan. Makanya tidak ditakdirkan, ya, bukan fitrahnya manusia dan jin bekerja sama. Iya. Ya, jadi berkhodam itu kalau bisa jangan deh. Iya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sambil belajar, ya lebih dekat kepada Allah. Betul. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan karena itu bahaya sekali. Iya. Itu sih Ilham yang mungkin bisa saya sampaikan, dan itu sejauh yang saya tahu saja. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya ini Mohon. al-fakir. Iya. Betul. Al-fakir yang masih belajar juga. Masih belajar. Iya. Itu aja. Dan pembahasan tentang jin nggak akan pernah ada habisnya. Betul. Karena ada di hari-hari kita sepanjang kita hidup. Betul sekali. Nggak akan pernah ada habisnya. Sangat menarik sekali. Ya. Khorin dan khodam. Khodam. Case-nya banyak sekali. Sangat banyak. Banyak sekali. Apa ya? Yang terdampak pun juga sangat banyak. Yang terdampak. Jadi, ini satu lagi. Terima kasih sudah diingatkan. Terdampak. Jadi gangguan jin, ya, apapun itu namanya, khorin, khodam dan lain-lain, itu sebenarnya bukan cuma mengganggu pada satu orang. Ya, misalnya saya sering kesurupan nih. Iya. Bisa jadi yang tujuannya diganggu itu bukan yang sering kesurupan saya ini, tapi keluarga. Jadi dengan adanya saya sering kesurupan, keluarga ibadahnya jadi kurang. Iya, atau jangan-jangan datang ke orang pintar yang jauh dari Allah. Iya. Mungkin dengan cara-cara yang tidak sunnah. Ya, ini kesurupan, ini datang ke orang-orang tertentu yang cara-caranya tidak sunnah. Iya. Nah, itu gangguan juga loh. Gangguan. Jadi yang diganggu itu jangan salah, tidak selalu yang sering kesurupan, tapi orang sekitarnya. Iya, nah, itu salah satu trik mereka untuk mengganggu kita. Bahkan yang tadi mengaku-ngaku, saya ini wali sunan ini ternyata kakek saya loh. Gitu. Nah, itu kan, waduh. Wah, itu nggak bisa jawab, bisa ngomong saya itu. Jadi hati-hati sahabat, sangat riskan dan tipis sekali kita lurus tahu-tahu belok. Dan itu beloknya kita nggak kerasa. Itulah kelebihan mereka. Itu aja sih. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Wah, pembahasannya yang sungguh sangat luar biasa dengan segitu menarik. dulu sahabat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga tombol notifikasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Alhamdulillah. Menarik.